Oke, selamat malam teman-teman. Oke, kita mau bahas soal penalaran umum gitu ya. Dengan kita bab tentang pola bilangan. Nah, jadi pola bilangan tuh ada dua gitu ya. Ada yang pola bilangan secara kita nentuin polanya gitu ya. Yang ada angka-angka lalu kita cari hubungan gitu ya. Kita cari hubungan, kita akan ada dua tipe ya. Yang pertama tentang hubungan angka-angka. Hubungan angka-angka misalnya kayak ini, tentukan pola dari angka-angka tersebut. Kira-kira gimana angkanya? Yang kedua, pola bilangan tipe eh, terdapat pola gitu ya. Terdapat pola yang ada. Misalnya di file terakhir gitu ya. Kayak gini. Jadi kalian harus nyantuin pola berapa ke angka selanjutnya. Gitu ya. Jadi terdapat pola angka selanjutnya. Oke. Nah, terus mungkin banyak banget gitu ya soal-soal atau soal-soal dari platform lain gitu ya yang sering menyertakan soal ini gitu ya tentang pola bilang ini, entah pola yang kotak-kotak gini, yang bulat-bulat gini ya, ataupun pola yang kayak gini. Kenapa bisa seperti itu? Mau jelasin sedikit dulu ya, bahwa pola bilangan ini pernah keluar gitu ya di dua tipe ini, pernah keluar di sama-sama 2019. Jadi UTBK pertama 2019 itu pernah keluar keduanya gitu ya. Tapi sayangnya di 2020 nggak keluar, 21 nggak keluar, tapi 2022 keluar. Hanya tipe apa? Tipe ini saja. Ini keluar 2019, keluar lagi 2022, keluar lagi 2023. Gitu ya. Yang ini hubungan angka gitu ya, yang kotak-kotak ini nih. Yang ini sebenarnya kurang keluar lagi. Sudah tidak relevan gitu ya. Yang tipe ini sudah tidak relevan. Tidak relevan lagi. Karena nggak pernah keluar gitu ya. Keluarnya hanya 2019. Selanjutnya nggak pernah keluar lagi. Yang lebih cocok ya pola yang kedua. Yang angka kayak gini. Itu keluar lagi gitu ya. Mungkin kita sedikit mampir ke soal UTBK 2019 biar kalian tahu gitu ya. 2019 gimana sih soalnya gitu ya. Lalu kita mampir UTBK 2019 soalnya di PU. Benar. Di PU kita bisa lihat soalnya, nah ini soalnya. Soal PU di 2019. Kita lihat di sini ya nggak ada tentang pecahan, ada. Nah, di sini pola bilangan yang pertama gitu ya. Kita lihat. Nah, terus ada pola bilangan kedua. Oke, ada angka-angka nentuin nilai X sama Y, pola bilangan kedua dan pola bilangan pertama. Itu keluar di 2019 kedua nomor tersebut, gitu ya. Tapi setelah itu nggak pernah keluar lagi, ya nggak? Di 2020 nggak keluar, mungkin kita mampir ke 2020, 2020 nggak keluar gitu ya. Di 2020, yang hitungannya bentuknya kayak gini, tentang perbandingan, tentang tabel, gitu ya. Kita sedikit zoom. Ini 2020, ada tabel, ada perbandingan, terus ada lagi tentang hari, orang, perbandingan juga, dan terakhir bab peluang. Gitu ya. Jadi 2020 nggak keluar. Terus kalau mau 2021, um, 2021 tuh ada di mana ya nih 2021. 2021 keluarnya itu nanti ada peluang gitu ya. Ada tentang kombinasi-kombinasi, terus yang atasnya tabel, tabel, terus ini bab tentang nah, ini tentang tabel juga, grafik. Nah, ini tentang peluang juga gitu ya. Berapa banyak materi peluang dan perbandingan gitu ya. Nanti kira-kira berapa buku, berapa banyak. Terus ini pun materi peluang. Jadi peluang peluang tuh banyak di PU gitu ya. Dan materi perbandingan. Jadi sering banget. Jadi pun ini keluar di analisis gitu, analisis kasus. Ini kasus unik gitu ya. Terus ini persamaan persamaan dua variabel materinya. Terus ya paling 2023 yang mau kita cek 2022 deh. Karena keluar tipe yang pola bilangan tadi kita sebutkan gitu ya. Nih, kita cek 2022. Kita cek ada di soal terakhir biasa sih. Yep, di slide. Nah, seperti ini. Bentar, belum ketemu, belum ketemu. Nah, seperti ini pola bilangan yang kedua. Jadi bentuknya soal cerita, terus nanti kalian bisa lihat polanya di sini, ya enggak?
Sini kalian bisa lihat polanya, misalnya pola pertama, pola kedua. Nanti mereka akan membentuk konstan, artinya ada pola. Gitu ya, nanti pola pertama untuk jawaban yang soto ayam, variabel A, dan variabel kedua. Nanti ada polanya gitu ya. Nah, tambah 5, tambah 4, tambah 3, yang ini tambah 3, tambah 4, tambah 3. Jadi ada polanya untuk 2022. Begitupun dengan 2023, itu keluar lagi tipe ini. Gitu ya. Mungkin kita mampir ke 2023. PU 2023 kemarin, itu ada di TO kita kemarin, di kelas premium ini ya. Ini file premium kita. Jadi aja kita buat soalnya aja. Kita sedikit mampir gitu ya, biar kalian tahu mana soal yang masih relevan untuk dipelajari gitu ya. Nah, ini keluar lagi ya. Keluar lagi di tipe ini. Kita lihat tipenya memang mirip. Jadi kebetulan kemarin tahun 2022 memang banyak soal-soal keluar lagi gitu ya. 2022 keluar lagi di 2023. Kayak misalnya ini keluar gitu ya, ini kan pola angka nih. Pola angka pertama, terus pola angka kedua. Terus cari hari ke selanjutnya gitu ya, pola selanjutnya. Oke. Jadi emang keluar lagi tipenya. Terus nanti ini juga keluar kan 2022. Jadi emang penting banget kalian tahu soal UTBK tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Biar kalian tahu gimana cara ngejawabnya. Atau minimal ada yang keluar lah kalau PU. Bisa agak mirip gitu ya. Oke, mungkin kita bahas soal aja lagi. Oke, jadi gue mau tegasin lagi, untuk yang kotak-kotak ini kurang relevan untuk dipelajari lagi gitu ya. Jadi kalau kalian mau pelajari, ya mau paling yang soal-soal kayak gini aja nih. Yang kotak-kotak sebenarnya nggak harus dipelajari banget ya. Tapi kalau kalian mau belajar, boleh dipelajari dengan catatan, jangan sebagai prioritas gitu ya. Ini bukan prioritas sebabnya. Paling uh, sebagai analis aja gitu ya. Sebagai cara berpikir aja. Ya nggak? Gimana cara kalian dapetin ide dan segala macam gitu ya. Tapi bukan materi prioritas. Jangan sering-sering latihan soal-soal ini. Ya, karena ya lebih efektif aja ya ngerjain soal-soal yang sering keluar aja. Belajar yang penting-penting aja gitu ya. Belajar yang penting-penting aja. Oke. Karena soal UTBK kan banyak banget tipenya. Oke. Yang nggak penting sedikit skip aja. Oke, itu sedikit jangan gitu ya. Sekarang kita bahas nomor satu. Nah, jadi untuk soal-soal kayak gini, yang harus kalian pikirin adalah kreatif. Gitu ya. Ini soal untuk melatih kalian kreatif saja. Nah, sekarang kalian ada angka-angka tersebut, di sini tanyakan Y. Nah, berarti kalau kita lihat, kesulitannya adalah bisa lama banget ketemunya. Bisa lama ketemu. Bahkan nggak ketemu kalau kalian ngerjain soal ini gitu ya. Karena kalau kita lihat analisis, ada angka 6, 2, 2, 6. Kalau kita lihat dari ke kiri ke kanan, ya enggak, angka pada kolom keempat, ya enggak, ya, angka kolom keempat itu adalah pembagian antara 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini 6, 20, terus kolom keempat 6. Coba kita cek dulu ya. Kalau kita lihat buat nyari di sini nih, itu tinggal 42, ya enggak, dikali gitu ya. Jadi gini caranya. Ini polanya kita sebut polanya dulu ya. Polanya 6 dibagi dengan pola kedua, kolom kedua, lalu dikali kolom ketiga, akan hasilnya pola keempat. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kita cek lagi 20 dibagi 4 dikali 3, sama 15. Kan ini hasilnya 5, 5 kali 3 hasilnya 15. Gitu ya. Maka untuk nyari Y, berarti 42 dibagi 7 dikali 6. Nah, ini kita bagi dulu. Ya enggak? Berarti 6 kali 6 hasilnya 36. Inilah hasil dari Y. Maka Y-nya adalah 36. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang penting kalian bisa tahu kira-kira dikali atau dibagi atau diapain angka-angka yang tercipta. Entah bisa bentuknya vertikal, entah bentuknya horizontal. Gitu ya. Kalau horizontal kan ribet ya, 6, 20, sama 42.
nggak bakal ketemu gitu ya. Kita nggak kepikiran 6 sama 20 diapain biar dapat 42. Tapi kalau kita bentuknya ke samping, nanti kita dapat pola kayak gini. Ini dikali 2 ya. Iya, iya. Itu dikali 2. Ini. 6 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya 6. 20 bagi 4. 5. 5 kali 3. Ya. Hasilnya 15. Oke. Oke, coba next kita lanjut. Nomor 2 ini. Kira-kira buat dapetin Y-nya, boleh perkalian, boleh pembagian. Pikirin aja gimana cara dapetin idenya gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini buat dapetin Y di atas. Kira-kira gimana? Nah, ini kita lihat buat dapetin 5. Nah, karena dia berhubung, biasanya saling berhubungan gitu ya. 4 diapain sama 3. Lalu 5 sama 2 diapain gitu ya. Ataupun ditukar juga nggak jadi masalah. Kalau ini kita coba kalikan, ya enggak? Ini coba kita kalikan juga. Coba-coba aja gitu ya. Hasilnya berapa? 12. Ini berapa? 20. Hasilnya maunya 5. Ya enggak? Kira-kira cocok? Oh, nggak bisa. Buat dapat 5, berarti eh, misalnya tambah deh. Ya, kalau tambah 5 tambah 2. Ya enggak? 5 tambah 2, 7. 12 sama 7. Biar dapat 5 gimana? Nah, ini kita kurang. Nah, dapatlah hasilnya 5. Seperti yang di atas. Maka pola yang kita bentuk adalah 5 kali 6 dikurang dari 6 tambah 8. Ya enggak? Hasilnya berapa? Ini 30 dikurang nih hasilnya 14. Hasilnya adalah 30 kurang 14, 16. Inilah hasil dari Y. Oke, ini 16, hasilnya Y. Oke, jawabannya. Gitu ya. Jadi coba dulu perkalian, perkali. Terus kalau kita kurangin gimana? Oh, dapat. Gitu. Oke, paham ya? Jadi coba-coba, emang kebanyakan coba sih. Makanya gue sebut nih lama ketemunya. Karena bisa jadi kalian nggak ketemu angkanya dari percobaan yang kalian buat. Oke, next. Terus kita buat, di sini ada 6, 8, 4, 2. Terus kalau kita lihat polanya, kira-kira gimana? Nah, karena di sini biasanya kalau ada kayak gini, biasanya mereka akan berhubungan, gitu ya. Karena posisinya mirip, sejajar, atau berdekatan, biasanya mereka akan saling berkaitan. Entah dikali, entah tambah, entah dibagi, gitu ya. Biasanya 6 sama 2 akan saling berhubungan, gitu ya. Baru nanti kira-kira hasilnya gimana? Sama 8, nanti hasilnya 4. Gitu ya, 6 sama 2 harus berhubungan. Nah, kalau kita coba deh kita kali, ya enggak? Terus hasilnya 12. 12 sama 8, nah berarti kita kurang kan? Ya enggak? 12 kurang 8, hasilnya 4. Maka pola yang kita bentuk untuk yang Y, 7 kali 3, ya enggak? Dikurang Y sama dengan 9. Gitu pola ini kan? Nah, berarti kita dapat 7 kali 3, 27. 27, 9-nya pindah ruas, Y-nya pindah ruas, dapat Y. Y-nya hasilnya, oke, Y-nya 21, sorry ini 21 ya, 27. 21 dikurang 9 adalah 12. Oke, next. Kita lanjut. Next ya. Yang penting kalian harus dapetin idenya nih. Dan yang berdekatan biasanya saling berhubungan. Gitu ya. Clue-nya adalah yang berdekatan atau yang mirip, mereka biasanya berhubungan. Berhubungan. Gitu ya. Sekarang kita next. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya kayak gini, gitu ya? Nah, kalau mereka bentuknya lingkaran, biasanya uh, semuanya terlibat, gitu ya. Bisa jadi semuanya terlibat. Jadi kalau kita lihat 6 di atas, nah 6 kira-kira karena di bawah, sama-sama di bawah ada 2, maka 22 sama 14 saling berhubungan buat dapetin 6. Nah, jadi kalau kita, misalnya kita tambah lah,
kan paling gampang tambah atau kurang gitu ya. Kalau kita tambah berapa nih hasilnya? Oh, hasilnya 36. Apa hubungan 6 sama 36? Oh, diakarin. Nah, berarti 6 polanya diakarin 22 ditambah 14. Jadi 6 akar 36 hasilnya 6. Gitu ya polanya. Coba kita cek yang ini, yang 8. Apakah benar diakarin lalu bawahnya dijumlahkan? Ya enggak? 8 di sini ya enggak? 8 tambah 6 4. Ini 3 tambah 3 4. Cocok. Nah, berarti polanya buat dapetin ini Y adalah akar dari 81 ditambah 40. Ya enggak? 121. Akar 121 hasilnya 11. Maka Y-nya 11. B. Gitu ya. Jadi yang saling berkaitan biasanya berhubungan. Next, kita lanjut. Nomor 5, kita punya pola yang pertama, 4, 5, 6, 7, hasil tiba-tiba 20. Ya enggak? Terus, ya, karena mereka buletannya sama, maka saling berhubungan. Tadi 4, 5, 6, 7, gimana caranya biar dapat 22? Ya, yang paling gampang itu dijumlah aja udah. Coba kita cek jumlah. Apakah benar hasilnya 22? 4 tambah ini 9, ini 13, ya enggak? Kayak hasilnya 22. Ternyata benar penjumlahan. Maka kita dapetin untuk dapat Y tinggal dijumlahkan aja. Ya enggak? Maka dapetin Y berapa? 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, Y-nya 26. Oke? Eh, oke. Tinggal pikirin gimana angka-angka ini. Kalau angkanya banyak, biasanya gue jumlahin dulu. Itu paling enak gitu ya. Karena polanya, lingkarannya mirip semua bentuknya. Jadi ya. Oke. Aman ya? Ada yang bertanyakan dulu untuk 5 nomor awal? Aman Kak? Next. Karena kita punya banyak soal ya. Oke. Kita punya lagi 42, 21. Terus 26, 37. Nah, terus kalau kita ketemu kayak gini, lihat lingkaran ini mirip. Berarti harus kita apain? 42 sama 21. Mereka punya hubungan. Ya enggak? Terus akan ada kita apain dengan 26. Lalu hasilnya eh, dapetin kira-kira 37. Ya enggak? Oke. Nah, kalau kita buat 42, 21, hasilnya 37. Ya, paling gampang dijumlahin dulu gitu ya. Jadi yang paling step pertama kalian coba ya jumlahin dulu. Sebelum kali, sebelum bagian, ya coba jumlahin dulu. Gitu ya. Coba kita jumlahin. Hasil berapa nih? 63. Ya enggak? Terus diapain dengan 21. Sorry, diapain sama 26. Hasilnya harus dapat 37. Nah, kalau dibagi nggak mungkin. Coba kita kurang. 63, coba kita kurang. Dapatnya berapa? Ya, ternyata benar gitu ya. Ternyata 37. Ya enggak? Oh, ternyata polanya. Ya enggak? Yang sebelah kanan sama kiri nih, lingkarannya dijumlahin. Ya enggak? Lalu dikurang sama yang tengah, yang di warna 26-nya, dapatlah tanda tanya. Gitu ya. Oke, maka dapat tanda tanyanya adalah 87. Ini 87 dikurang 37, tanda tanyanya adalah 50. Oke. Jadi seharusnya soal-soal UTBK itu kayak gini gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit. Makanya 2019 hanya keluar 2019, 2020 ke atas nggak pernah keluar lagi. Karena kalau ditingkatin sulit nanti nggak ada yang ketemu polanya. Ya, oke, next. Kita lanjut. Di sini 36, kan di sini lingkarannya sama, maka 36 kita apain? Si lingkaran duanya gitu ya. 794 punya hubungan dengan 502. Yang ini kita apain biar hasilnya 36. Ya karena angkanya gede, asumsi gua adalah coba kita jumlahin lagi kayak tadi ya. Kayak nomor yang sebelumnya coba kita karena angkanya 700-an. Coba kita jumlahin lalu kita akarin. Gitu ya. Itu asumsi gua pertama. Karena angkanya ratusan. Nah, mungkin kalau dibagi cuma dua angka doang. Ya enggak? Lalu kita jumlahin, hasil berapa? 1296.
1296 ini adalah akarnya, betul ya? Nah, berarti polanya benar. Berarti kalau kita cek lagi, kalau pernyataan 2, 453 ditambah 172 diakarin, hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 623 per 625. 625 adalah 25. Nah, 25 sama dengan ini. Cocok. Maka polanya untuk dapetin Y, diakarin, kanan kiri dijumlahin. 154. 158 itu 361. Ya enggak? 361 lalu kita akarin. Y-nya 361 diakarin, itu 19. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Ada yang mau tanyakan? Aman? Aman ya? Next, kita lanjut. Nomor 10. Kira-kira gimana buat dapetin angka-angka tersebut? Boleh jumlah, tambah, kali, silakan gitu ya. Tapi kalau gue biasain, kalau angkanya besar dijumlah gitu ya. Kalau angkanya banyak dijumlahin dulu atau dikurangin dulu. Jangan coba perkalian. Karena makin pusing gitu ya angka-angkanya. Silakan dicoba dulu deh. Kalian kira-kira gimana dapetinnya? Karena ada segitiga besar, ada angka segitiga kecil. Segitiga besar, ya kecil. Kira-kira gimana buat dapetin polanya? Ada yang dapat? Oke, coba kita bahas ya. Karena di sini ada dua segitiga besar, lalu tengah-tengahnya ada segitiga kecil, maka asumsi gua ini saling berhubungan. Enggak. Kalau kita lihat 6, 3, 8 hasilnya 17. Ini kan jumlahin ya. Artinya apa? Tiap dua segitiga, ya, jadi polanya dua segitiga yang besar akan menghasilkan satu segitiga yang kecil yang diapitnya. Dan segitiga ditambahin hasil 17. 8 tambah ini hasilnya 24. Ingat 7 tambah 3 10, tambah 6 16, 16 tambah 8 gitu ya, hasilnya 24. Jadi dua segitiga besar kurang segitiga yang kecil. Ya kalau kita cek lagi 7 tambah 8 15 tambah 10 25. Terus ini berapa? Kita jumlahin 6 tambah 7 tambah 3 10, 16 tambah 10 26. Ya nggak? Ini cocok jumlahnya 6 tambah 3 tambah 7 tambah 10, 26. Berarti untuk nyari yang ini, ya nggak? Untuk yang ini berarti 6 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 0 hasilnya Y. Ya nggak? Maka Y-nya kita dapetin berapa? Ya, 29. Betul. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Bentar. Orangnya. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini ada yang mau tanyakan dulu? Yang penting kalian dapat polanya gitu ya. Oke, next. Kita lanjut. Oke, ini coba kalian jawab deh. Nomor 15 ini. Ada dua kotak, dua kotak, dua kotak, dua kotak. Kira-kira di sini kotak keduanya gimana? Ada yang bilang ada yang bilang dikurang. Coba kita bahas ya. Kalau kita lihat di sini semuanya angka. Kalau kita lihat di kotak adalah semua angka ganjil, ya enggak? Semua angka ganjil. Kenapa ganjil, Kak? Tahu dari mana ganjil?
Ganjil adalah ketika belakangnya ganjil. 27, kenapa kita sebut ganjil? Karena belakangnya ganjil. Ya, jadi angka yang kita sebut ganjil adalah angka yang belakangnya ganjil pula, gitu ya. 125 belakangnya ganjil, berarti dia ganjil, gitu ya. Jadi semuanya angka ganjil. Jadi kalau kita mau pilih, jangan yang ada genapnya, ya enggak? Oke. Jadi antara B atau yang E. Kalau kita lihat kotak pertama, satu sama satu, ya enggak? Nah, ini kalau kita hasilin pangkat 3, hasilnya satu. Kalau 3 pangkat 3, hasilnya 27. Jadi kotak yang sebelah kiri, kita pangkatin 3, hasilnya kotak sebelah kanan. Kita cek lagi, 5 pangkat 3, hasilnya 125. Cocok polanya. Maka untuk ini, yang ganjil hanya 7 di opsi, gitu ya. Maka jawabannya 7, dipangkatin 3, hasilnya 3, 4, 3. Oke, maka jawabannya yang E. Oke, kalau kalian mau lebih lengkap lagi kenapa bisa 7, Kak? Kalau nggak ada opsinya gimana? Ya kita lihat aja polanya. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. 5 tambah 2 hasilnya 7. Gitu ya. Buat dapetin 7 dari mana? Dari yang sebelah kiri tambah 2 aja. Oke, oke, next kita lanjut. Oke, yang penting kalian bisa lebih paham gitu ya soal-soalnya. Next kita lanjut. Ada 507. Terus biar dapat kotak di sini. Nah, ini kotak-kotaknya bukan di pinggir tapi tengah-tengah ya. Tengah-tengah di bawah. Coba deh, kalian kira-kira dapat nggak pola-polanya? Bisa vertikal, bisa horizontal, bisa setiap 4 kotak, itu bisa juga gitu ya. Misalnya 4 kotak, setiap 4 kotak, atau bisa setiap 2 kotak, juga bisa gitu ya. Kira-kira aja, kira-kira buat kalian dapetin gimana gitu. Kita kasih waktu silakan. Tapi kita polling nih jawaban kalian. Silakan di polling jawaban kalian. Ada 4 orang yang jawab, yang lain silakan. Oke, kita end polling aja. Mayoritas dapatnya B. Ada yang punya saran kira-kira idenya gimana? Siapa tahu kalau aku sama kamu beda. Ada yang tahu? Yang udah jawab kira-kira polanya gimana? Gue mau tahu jawaban kalian dulu deh caranya. Silakan. Bisa diketik, bisa ngomong. Kira-kira pola menurut kalian gimana? Ada yang bilang B, ada yang bilang A. Ayo, aku mau tahu jawaban kalian dulu. Ada yang mau coba jawab? Atau diketik? Queen dapat nggak Queen? Bisa Queen? Dapat.
5 ke 7 jaraknya 2. 6 ke 4 jaraknya 2. Berarti 3, berarti 3 itu ke 5 ke 5 ke 7 jaraknya 2. Jadi ini jaraknya ya. Ini jaraknya 2, ini jaraknya 2, ini jaraknya 2. Itu nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kalian punya pola ketika diterapkan ke pola lain gitu ya, ke angka lain, kan polanya setiap atas bawah selisih harus 2 gitu ya. Atas bawah selisihnya 2, atas bawah selisihnya 2, maka otomatis kemungkinan ini selisihnya juga 2. Ya enggak? Berarti 3, ya 3 sama selisihnya 2. Nah, tapi selisihnya tambah apa kurang? Nah, itu yang jadi masalah. Ini naik, ini turun, ini turun. Nah, ini naik kan? Ya enggak naik. Ini turun. Ini ini turun. Nah, berarti ini harusnya naik. Ya enggak? Oke. Ini polanya naik. Naik, turun, naik, turun. Berarti 3. Ya enggak? Di polanya naik berarti tambah 2. Hasilnya 5. Itu kalau kalian mau pakai argumen tadi. Gitu ya. Yang penting kalian tahu kenapa selisih. Karena ada naik, ada turun. Berarti polanya naik. Ini pola dari kalian. Kalau dari gua, kalau dari gua sendiri memandang bahwa setiap 4 kotak itu ya jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Itu cara yang gua ketemu. 5 tambah 6 tambah 0 tambah 1. Kotak yang sebelah kiri nih. Ini hasilnya sama. Ya enggak? Hasilnya ada 12. Kalau mau kotak yang bawah juga bisa. 0 tambah 1 tambah 7 tambah 4. Hasil berapa? 12 juga. Mau kotak yang mana? Ini juga nih. Misalnya 6 tambah 3 tambah 1 tambah 3. Hasilnya 12. Semua menghasilkan 12. Jadi kalau kita mau kotak yang ini, 2 tambah 3 tambah X tambah 2, hasilnya 12. Jadi X-nya dapetin, ini 5 tambah 27, X-nya 5. Itu cara yang gue ketemu gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai cara ini pun, nggak jadi masalah. Karena bisa banyak cara gitu ya. Bisa banyak pola, yang penting kalian tahu jawabannya bisa benar. Kalau mau pola yang satunya, misalnya 1 tambah 2 tambah 4 nih, yang sebelah kiri juga bisa kan? Ya enggak? 1, 2, 4, X. Kita jumlahin hasil 12 juga kita. Oke, aman ya? Next, kita lanjut. Yang ini, silakan dicari dulu jawaban. Silakan. Kita jelasin lagi. Silakan nomor 20. 1, 2, 3. Terus 2, 2, 4, 6, 3. Terus yang ini kira-kira berapa? Bentar kita polling ya. Kita polling lagi. Iya, nanti kalau kalian join kelas premium gue nggak akan banyak bahas soal ini ya. Um, gue akan bahas soal-soal yang relevan aja gitu ya, yang sering keluar ataupun emang masih kalian butuhkan. Kan soal-soal ini sebenarnya kurang keluar lagi gitu ya. Walaupun keluar kayaknya nggak terlalu sulit di UTBK gitu ya. Karena tahun 2019 nggak sesulit yang di TO. Karena ada yang dikali setengah, dikali apa. Um, itu nggak relevan sebenarnya soalnya. Kalau ngelihat UTBK gitu ya. 2019 kalau kita bandingin. Jadi gue menyuruh anak-anak kelas premium gue untuk belajar yang penting-penting aja gitu ya. Karena tinggal 200 hari, kalau kalian banyak belajar tapi nggak berkualitas juga kurang gitu ya. Harus tahu relevan dan belajarnya juga banyak gitu ya. Kuantitas dan kualitasnya harus seimbang gitu ya. Kualitas maksudnya
relevan atau enggak soal yang kalian gunakan, ataupun kuantitas, seberapa banyak kalian kerjain. Biar kalian tahu polanya seperti apa, biar kalian terlatih untuk kerjain soal-soal UTBK. Entah kualitas, entah kuantitas, harus seimbang. Gitu ya, untuk belajar UTBK gitu ya, khususnya TPS gitu ya. Oke, kita end polling aja. Dan jawabannya 4 orang jawab A, 2 orang jawab B, dan 1 orang jawab yang C. Cuma 7 orang doang yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat di sini 1, 2, 3, 2. Terus 2, 4, 6, ada 3. Gitu ya. Kira-kira buat dapetin hasilnya gimana? Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Cara. Ada yang bilang A, B, C gitu ya. Coba dong, gue mau tahu cara berpikir kalian buat dapetin nilai X. Polanya seperti apa? Gue mau tahu jawaban kalian dulu. Satu, dua, tiga dikali-kali, sorry, 1, 2, 3 dikali 2. Nah, hasilnya 246. Ya, terus dikali 3 hasilnya 736. Nah, ya, gitu. Good. Kalian udah tahu ya polanya. Sama dengan apa yang gue pikirin. Kalau kita lihat, ya enggak, ini kan semua angka-angkanya kita kali dengan angka 2. Ya enggak? Dikali 2. Dikali angka ini. Hasil berapa? Dikali 2. Hasilnya 2. Kalau kita kali 3, hasilnya 2 kali 3, 6. Tapi kita lihat tuh hasil bawahnya gitu ya. 1, 2, 3, kita kali 2, hasilnya kan 2, 4, 6. 2, 4, 6 ada di lingkaran kedua. Terus tinggal 2, 4, 6, kita kali yang 3. Nah, kita kali 3, hasilnya 7, 3, 8. Ya, sama dengan apa yang gue pikirin. Ya, jawabannya yang A. Oke, next. Kita lanjut ya. Karena sama yang paling gue pikirin. Terus nomor 22, kita cek lagi caranya. Kalau kayak gini, berarti kita punya pola bahwa dia 73 kurang 5, hasilnya 68. Gitu ya. Di sini berarti 126 dikurang 19 sama dengan 107. Ini angkanya saling berdekatan, maka kita kurangin aja. Ya, dapatnya 107. Oke, karena saling berdekatan bisa dikurang. Oke, atau ditambah gitu ya. Ini tambah ini juga bisa sebenarnya. Ditambah ini hasilnya ini. Itu juga bisa. Oke, next. Kita lanjut. Nomor 33. Ini tentang kotak-kotak lagi. Kita lihat. Nomor 33. 28, 32, 16. Ya enggak? Terus di sini 7, 4, 32. Kalau secara sepintas gitu ya, ini bisa bentuknya pembagian. Ya enggak? Bisa bentuknya pembagian. Ini bisa dibagi, ini bisa dibagi. Gitu ya. Kalau kita coba deh, asumsi gue kan 28 bisa kelipatan 7, 32 bisa kelipatan 8, 16 kelipatan 8 gitu ya. Coba kita bagi dulu deh. Terus hasil berapa? 4. 4, 4 diapain biar sama 4, hasilnya 16. Yang 4 ini dari hasil ini, 4 ini dari angka ini. Maka kita kalikan. Nah, coba kita tes polanya apakah benar. Asumsi gue ini, 32 bagi 8, lalu dikali dengan 3. Ini kita kali, dibagi dulu gitu ya. Ya enggak? Dibagi itu 4, 4 kali 3, hasilnya 12. Cocok. 16 dibagi 8, dikali 5. Ini kita bagi dulu, hasilnya 2, 2 kali 5, hasilnya 10. Inilah nilai X. Oke, jawabannya E. Oke, kalau misalnya kelipatan bisa jadi dibagi gitu ya. Oke, next, nomor 34. Oke, begitu pun dengan ini. 72, 17, 35, sama 1.
Nah, 35 kan dekat dengan 17 ya. 17 kali 2 coba. Biar dapat 34. Asumsi gue kalau gue ngeliatin 17, 2, 35 dengan 1, maka yang gue pikirin adalah kita kali, lalu kita tambah. Gitu ya. Kita tes asumsi ini. 9 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 tambah 3. Oh, betul. Ada 30. Cek lagi jawabannya, 11 kali 4 ditambah 1. 44 tambah 1, 45. Inilah jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini kita kasih tugas aja ya, biar mempersingkat waktu. Ini kita kasih tugas. Ya enggak? Silakan temukan polanya. Nomor 35. 35 jawabannya B. Oke. Terus yang ini coba kita bahas. 38. Oke. Di sini angka 24. Dan sini lingkarannya kecil-kecil. Maka 7, 8, 6, 3 kita polakan biar dapat 24. Yang paling gampang karena banyak angka, asumsinya paling gampang adalah dijumlahin aja dulu. Apakah benar? Gitu ya. Kita jumlahin, hasilnya ternyata benar, 24. Maka buat dapetin polanya, untuk dapetin Z, tinggal jumlahin yang bawahnya. Oke, dapat Z adalah 31. Ada nggak jawabannya? Kebetulan ada. Maka itu polanya ya. A jawabannya. Oke, next. Di 41. Oke, di sini bentuk lingkarannya, bentuk segitiganya sama. Berarti kita harus apain antara 37, 19, 32, 33, kita apain biar dapat 11. Gitu ya. Karena angkanya banyak, ya asumsinya jumlahin aja gitu ya. Karena angkanya banyak. Ya, jumlahin aja dulu. Ya nggak? 37 tambah 19 tambah 32 tambah 33. Hasilnya berapa? 121. Ya, 121 hubungan sama 11 apa? Ya diakarin. Ya nggak? 11, ya kalau kita akarin 121 hasilnya 11. Maka dari situ kita dapetin polanya. Untuk dapetin X, untuk dapetin yang kanannya, akar dalamnya kita jumlahin. Ya nggak? 74 ditambah 46 tambah 68 tambah 37. Dapetin nilai X-nya, jumlahin, itu adalah akar 225. Akar 225 adalah 15. Jawabannya. Oke, gitu ya, buat dapetin polanya. Next, kita lanjut. Yang ini kita kasih tugas. Tadi kan yang kotak-kotak udah banyak ya. Nomor 44, kita dapetin jawabannya adalah yang D. Oke, D jawabannya. Jadi kalian cek gimana cara nyari polanya. Silakan. Nomor 50, coba dari nomor 50 kita bahas. Di sini ada, di sini kan ada 3, 3, 2, 4, terus tengah-tengah. Berarti antara 3, 2, 4 kita apain dengan 5, 6, 7. Nanti hasilnya harusnya dapatnya 4, 8, 6. Kira-kira diapain? Kira-kira diapain biar ini kita apain dua angka nih? Biar dapat 4, 8, 6. Nah, karena angkanya besar, kalau kita jumlahkan 800 ya, sekitar 800, 800 sekian. Coba deh kita kurangin, gitu ya. Coba deh kita kurangin ya. Coba kita kurangin dulu. Kalau kita jumlahin terlalu besar ya, 800 sekian. Kalau kita jumlahin deh secara kasarnya, 7 tambah 4, 1, tambah 1, 3, 3 tambah 9, 9, 8, 8, 9, 1. Nggak mungkin bagi 2 kan? Karena di sini belakangnya 6. Nggak mungkin. Maka nggak mungkin kita jumlahin bagi 2. Atau bagi 3 juga nggak mungkin kan? Karena 800, ini 400. Jadi kalau kita coba kurangin, coba kita asumsi dulu kita kurangin deh. Ya enggak? Hasilnya berapa? Coba bantu aku. 567 dikurang 324. Kira-kira berapa? Ya, 243. Kita hasilin 243. Apakah 243 punya hubungan apa dengan 486?
yaitu dikali 2. Maka kita untuk dapetin polanya, gitu ya. Untuk dapetin pola kita dapat polanya. Di sini misalnya X. Jadi untuk dapetin nilai X, ya enggak? Ini kita kurangin yang besarnya sebelah kanan, dikurang yang sebelah kiri. Oke. 3, 4, 5. Lalu kita kali 2 nanti akhirnya. Setelah kita kurangi nanti kita kali 2. Ya enggak? Oke, maka kita dapetin nilai X-nya adalah 666. Oke? Gitu ya cara berpikirnya tentang pola angka untuk yang pertama. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak tentang garis besar tentang materi ini? Nanti yang kedua kan baru ya pola angka kayak gini. Untuk yang kotak-kotak ini ada yang mau tanya dulu dari kalian? Aman? Aman. Oke, kalau aman, aman ya. Bentar-bentar. Berarti kita cari pola yang kedua. Tapi sebelum itu, gitu ya, karena masih banyak orang, gue butuh feedback tuh buat kalian. Nanti sebelum kalian keluar atau mau keluar duluan, tolong isi feedback dulu ya. Nanti kalau gue kasih di akhir, tinggal 8 orang, 5 orang. Itu nanti isi feedback ya buat kalian. Oke, kita bahas lagi. Oke, kita bahas. Untuk ini kan pola yang kedua gitu ya. Ini pola yang kedua. Ini keluar gitu ya. Pola yang kedua nanti ada angkanya gitu ya. Ini keluar 2019, keluar lagi 2022, dan keluar lagi 2023. Emang sempat skip. Gue dulu berpikir pola ini nggak bakal keluar di UTBK karena 2021-nya nggak keluar gitu ya. Ternyata pas 2022 keluar. Ketika 2022 keluar, maka bisa jadi 2023 keluar. Gitu ya, bisa jadi gitu ya. Makanya kalau kalian lihat BP3 kan ngasih soal, ngasih contoh soal ya. Ngasih contoh soal tapi nggak semua. Kenapa nggak semua soal dikasih contoh? Dikasih gitu ya. Cuman 10 soal per subtes. Ya biar nggak ketahuan gitu ya. Biar ya soal-soal tahun sebelumnya nggak ketahuan semua. Gitu ya. Karena ada soal yang akan keluar lagi. Ya. Biasanya nggak akan dikeluarin semuanya. Oke. Coba kita bahas. Kalau kalian ketemu angka ini, tinggal pilih aja kira-kira antara angka-angka tersebut diapain gitu ya. Jadi ada 9, 10, koma, 2 angka skip, 19, 24, sama 30. Dari angka-angka yang tersedia, kalian tinggal pikirin kira-kira angka-angka tersebut diapain. Tadi kali dengan pola yang sama. Ya enggak? Kalau kita lihat di bagian di sini, 9 ke 10. Ya enggak? Terus 19 ke 24. Ya enggak? 19 ke 24 tambah berapa? Tambah 5. 24 ke 6 ke 30 tambah 6. Nah, dari sini kan kita lihat tambah 5 tambah 6. Berarti kalau sebagai kiri ya tambah 4. Ini tambah 3, ini tambah 2. Ternyata benar, 9 dan 10 itu tambah 1. Maka kita dapetin angka yang sebelah pertama, 10 tambah 2 itu 12, 12 tambah 3 itu 15. Maka kita dapetin 12 dan 15. Oke. Ya, tinggal pikirin kira-kira angka apa yang sesuai polanya. Oke, contoh lagi, misalnya 1, 9, 3, 7, skip 2 angka, oke, terus 7 sama 3. Sekarang kita pikirin aja, gitu ya. Polanya nggak harus setiap angka, bisa juga loncat angka-angkanya, gitu ya. Kalau kita lihat polanya di sini, gitu ya, bisa loncat nggak? Bisa, gitu ya. Karena ini ke sini kan, misal 8, terus ini 6, terus ini uh, min 4. Sorry, ini min 6, ini tambah 4, polanya kan agak random banget ya. 5, 6, 4, nah, agak random gitu ya. Kalau dari gua coba loncat aja. Nah, asumsi loncat aja gitu ya. Misalnya 1 sama 3. Ya enggak? Loncatnya apa? 2. Misalnya di sini X nih ya. Oke. Terus 3 sama ini. Coba nanti kita loncatin. Oke. Coba kita loncatin nanti 9 sama 7. Ini min 2. Ini tambah 2, ini min 2.
ini min 2, ini min 2. Nah, ini plus 2 ya. Coba kita cek jawabannya. Untuk dapatin X, 3 tambah 2 sama dengan X. Ada nggak X-nya 5? Nah, ada jawabannya. Belah kiri. Ya nggak? Apakah Y benar? Hasilnya 5 juga. Kita lihat 7 kurang 2 hasilnya Y. Oh, Y-nya juga 5. Ternyata asumsi kita benar bahwa dia harus loncat. Ini sebagai X duluan, ini sebagai Y duluan. Oke, kan X, Y misalnya. Oke. Jadi nggak harus berdempetan, bisa juga loncat. Kalian tahu ada yang plus 2, ada yang min 2. Polanya sama gitu ya. Carilah pola ini. Oke, next coba kita lanjut lagi. Misalnya 2, 2, 2, 5, 2, 8. Oke, maka angka yang bisa kita lihat gimana? Ada yang mau punya ide? Bisa loncat? Kalau 2, 2 ini kan aneh gitu ya. Terus tiba-tiba 5. Nggak mungkin berurutan. Nih, kalau ada pola aneh saling berdekatan, biasanya loncat. Gitu ya. Kita lihat loncat, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini kali 1 kan? Ya nggak? Oke, terus ini ke sini, tambah 3. Ini ke sini, tambah 3. Ya nggak? Maka di sini misalnya X sama Y, X, Y, maka di sini hasilnya 2, gitu ya. Ini hasilnya 2, X-nya. Ini kita loncat tambah 3, hasilnya 11. Ya nggak? Oke, 2 dan 11. Ada jawabannya. A. Oke, untuk 3 nomor ini deh. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, aman ya? Oke, next. Kita lanjut. Coba kalian kerjain dulu nomor 4. Nanti kita polling jawaban kalian. Cuma 6 orang yang menjawab. Mungkin yang lain nggak ketemu. Yang ketemu kira-kira polanya gimana? Gue mau tahu dari kalian pandangannya. Siapa tahu bisa berbeda pola yang kita dapatkan, tapi jawaban kita bisa benar. Kamu tahu jawaban kalian dulu? Kira berapa jawaban kalian? Polanya ada yang tahu? Di sini ada angka 2, 5, 17, 27, em, 58, 121. Bingung Kak? Nah, kalau dari pandangan gue gitu ya, kalau gue lihat di sini kan ada 2 sama 5. Terus tiba-tiba 12. Ya enggak? Di sini kan kalau kita lihat ini kita kali 2 lalu kita tambah 1. Hasilnya 5. Begitu pun 5. 5 kalau kita kali 2 tapi tambahnya nambah menjadi tambah 2. Hasilnya 15, 12. Begitu pun kalau kita cek ke 27, apakah betul? Dikali 2 ditambah 3. Naik gitu ya. Dapatnya 27. 12 kali 2, 24. 24 tambah 3, 27. Cek lagi polanya. Kali 2 tambah 3. Gitu ya. 54 tambah 3. Dari 54 tambah 3. Nah, bukan tambah 3, tambah 4. Naik 1 gitu ya. Tambah 4. 58. Begitupun dengan ini, kita kali 2 tambah 5. Ya enggak? 121. Ya enggak? Kita kali lagi. Ditambah 6. Ya enggak? Maka kita dapetin hasilnya C 248. Oke, gitu. Ini asumsi yang paling gue lihat dari 2 dan angka 5. Kalau tambah 3, kalau kita tambahin kan nggak mungkin ya. Ini kan 3, ini apa? 7. Jelek banget gitu ya angkanya. Ini berapa lagi? Ini 15. Jelek banget kan angkanya. Ya. Kalaupun loncat juga aneh. Misalnya 5, 2 ke ini 10, ini ke sini jauh banget. Gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi kita harus cari pola lain. Oke? Ada yang mau tanyakan? Next ya, teman Kak. Oke, kalau kita lihat di sini angkanya 24. Ini kan enak ya 2, 4 kali 2 kali 2.
kali 2. Maka kalau di sini 16 kali 2 hasilnya 32. 32 kali 2 hasilnya berapa? 64. 64 kali 2 hasilnya 128. Inilah untuk yang di sebelah kiri. Ya enggak? 32 dan 64. Polanya semuanya dikali 2. Oke. Next. Nomor 6, 16, 16, 15, terus 13, 10, 6. Nah, kita lihat polanya di sini. Ya enggak? Nah, di sini selisihnya gitu ya. Kita lihat selisihnya kan min 3, min 4, min 2, ini apa? Min 1, ini min 0. Nah, dapatnya polanya di sini ya. Karena kita lihat 10, 6, 10, 13, itu ada polanya. Kita terusin, dapat. Maka di sini min 5. Hasilnya adalah K1. Oke, next. Kita lanjut. 20, 40, 41, 82, 83, 166. Kayak di sini kita lihat 20, 40. Terus ini bisa tambah 20, tapi di sini tambah 41. Tambah 1. Kalau kita tambahin gitu ya, 21. Ini apa? 40 tambah 2. Nah, agak jelek ya polanya. Polanya jelek. Kalau dari gua yang gua pikirin gitu ya. Ini tuh kita kali 2, lalu tambah 1. Kali 2 tambah 1. Enak gitu ya. Polanya bagus. Berarti ini dikali 2 gitu ya. 3 kali 2 166. Nah, berarti ini tambah 1. 167. Oke, jawabannya A. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Aman Kak? Oke, next kita lanjut. Yang penting kalian paham gitu ya pola dari bentukannya. Oke. Silakan coba kalian ngerjain dulu nomor 8. Silakan. 5, 6, 8, 10. Terus tiba-tiba 20 sama 24. Silakan kita polling coba jawaban kalian. Tolong jawab ya. Kira-kira kalian sambil coret-coret. Karena buat belajar matematika, buat belajar PK, kalian harus punya interaksi sama soal. Gitu ya. Maksudnya kalian lebih ketahuan dengan soalnya gitu ya. Kayak misalnya untuk hitung-hitungan berarti kalian harus coret-coret. Kalau misal teksnya tentang bacaan, berarti kalian membaca teksnya atau membaca rangkuman-rangkuman materinya. Jadi kalian harus berinteraksi dengan soal. Ya, itu paling mudah dan paling cepat untuk nggak cepat lupa gitu ya. Kan sering banget kalian tuh belajar matematika, oh sering lupa idenya, sering lupa caranya. Terus harus banyak coret-coret, hitung-hitung gitu ya. Coba kita bahas, baru 3 orang, apa-apa. Buat mempersingkat waktu ya. 6, 8, sorry, 5, 6, 8, 10. Lalu ada X, ada Y. Ini 20, 24. Jadi kalau kita lihat, kalau saling deket-deketan tuh jelek gitu ya. 1, ini 2, ini 2. Polanya jelek banget gitu ya. Jadi nggak mungkin. Um, Coba kita loncatin. Bisa nggak kita loncatin gitu ya? Nah, kita coba aja. Kita loncatin. Misalnya di sini 3. Coba ya. Yang di sini 2. Oke. Coba kita loncatin apakah betul peloncatannya gitu ya. Ini tambah 3, berarti nilai X 8 tambah 3 hasilnya 11. Apakah ada?
8 tambah 3, 11. Oh, nggak ada, Kak. Nah, nggak ada tuh polanya. Oke, berarti kalau bukan tambah 3, coba tambah, karena di sini tambah 2, coba tambah 2 lagi, yaitu tambah 3 tambah 2. Dapetin X-nya. X-nya misalnya dapatnya 8 tambah 5. 8 tambah 5, berapa kira-kira? 8 tambah 5 kan 13. Ada nggak jawabannya? Oh, ada di sini. 13. Masuk gitu ya. Dengan catatan, ini juga kita tambah 2. Ya nggak? 2 tambah 2, ya nggak, tanya tambah 2 gitu ya. 2 tambah 2, 4. Apakah ada? Tambah 4, 10 tambah 4, hasilnya 14. Ya nggak? Apakah ada? Oh, sorry. Ini 4 ya. 2 ke 10 itu 4. Sorry, ini 2 ke 10, 4. Terus ini 4. Sorry, sedikit salah. Oke. Terus ini harusnya, ya. Harusnya tambah 6 ya. Sorry, tambah 6, hasilnya 16. Nah, di sini ada ya 16. Ya, berarti jawabannya yang B. Itu cara yang gue pikirin ya. Atau juga tambah 1, 2. Ada juga yang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 8, 10, X, Y. Apa kamu bilang tadi? Polanya 1, 2, 3, 4. Ini 1. Ini 2. Ini 2 kan? 8 ke 10. Enggak, bukan 3 kan? 8 ke 10. Makanya tadi kan salah kan? Kalau 1, 2, 3, 4, dapat dong harus. Itu. Bukan 1, 2, 3, 4 ya. Angkanya jelek. 1, 2, 2. Ya nggak? Makanya ini cara yang paling gua tahu gitu ya. Sini tambah 3, jadi polanya di sini tambah 3, terus tambah 5, gitu. Terus yang bawahnya 4 tambah 6, ini tambah 6. Dari sini 16 ditambah 8. Ya nggak? Bener nggak? 16 tambah 8 hasilnya 24. Ya nggak? Betul ya? Aman. Begitupun ini 13 ditambah sama 20. Nah, karena selisihnya tambah 2 lagi, tambah 13 tambah 2. 7 gitu ya. Apakah betul 20? Betul. Jadi polanya benar ya dengan yang kita bilang. Oke? Gitu ya cara berpikirnya. Yang pengen gue lihat ada cara berpikir kalian buat nentuin polanya. Lagi setengah, 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8. Ini tinggal dikali 4. Kali 4, kali 4, ya nggak? Kali 4. 128 kali 4. Nah, 128 kali 4, ya nggak? Hasilnya berapa? Hasilnya 5, 1, 2. Oke? B. Oke? Next, kita lanjut. 5, 6, 6, 7, 7. Nah, ini angkanya jelek banget kan? 5, 6, 6. 7, 7, 7, 8, 8, 8. Kira-kira angka selanjutnya berapa? 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Angka selanjutnya berapa? Kira-kira angka selanjutnya berapa? Saya mau coba jawab. Yes, 8 ya. Oke, betul, kalian berarti sudah tahu gitu ya. Jadi angka 8 kenapa, Kak? Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada, berarti di sini harusnya ada 4. Gitu ya. Ada 4 nilai angka 8-nya. Jadi polanya bukan antara angka doang, bisa antar pola. Gitu ya. Kayak gini kita lihat. Yang penting kalian kreatif untuk nentuin rumusnya. Oke, misalnya di sini X, lanjut di sini Y, X, 38, 15, 43, 41, 15, 47, 43, 15, 47, di sini Y. Nah, kalau kita lihat polanya, kira-kira gimana? Ada yang dapat polanya? 38, 15, 43, 41, 15, 47. Boleh loncat 1, loncat 2, loncat 3. Yang penting kalian tahu polanya gitu ya.
biasanya kalau angka banyak tuh loncat-loncat gitu ya. Ya, biasaan kalau polanya banyak, kalau angkanya banyak, yang tadi kan misalnya 38 ke sampai 37 sampai 47 gitu ya. Kalau angkanya banyak yang terdapat di soal, maka dia biasanya loncat-loncat gitu ya. Nah, itu jadi masalah, loncatnya dari mana ke mana. Kira-kira boleh loncat 3, loncat 2, bebas gitu ya. Kira-kira loncat berapa? 40 sama 45. Oke, ada 40, 45. Jawaban yang lain? Kenapa 40, 45? Win, pola kamu dapat dari mana? Gue mau tahu dulu cara berpikirnya. Yang lain atau ada yang lain? Gue nunggu Queen dulu jawaban kalian. Jawaban Queen gimana? Kenapa 40 dan 45? Dapat dari mana? Ntar kita lihat dulu ya jawaban Queen. 43 kurang 41 itu 2. Terus tiap dua angka dijeda sama angka 15. Misalnya 38 tambah 2 hasilnya 47. Eh, bentar, angkanya kayak jelek deh. Bentar, bentar, pola kamu kayak jelek. Bentar, bentar, aku pamit dulu ya. 43 sama 41. Bentar, ya. Aku mau tahu cara berpikirnya dulu ya. Nanti kita lihat di mana salahnya atau di mana kenapa pola itu tidak bisa kita bilang benar gitu ya. Karena polanya harus bagus gitu ya. Karena kita bahas dulu. 43 sama 41 ini hasilnya 2. Terus tiap dua angka dijeda. Misalnya ini gitu. Tiap dua angka dijeda, lalu 47 dikurang apa? Bentar. Tiap dua angka dijeda. Tiap dua angka dijeda. Kayaknya jelek deh polanya. Win. 38 tambah 2 aja lalu 47. 38 tambah 2. 38 tambah 2 nggak ada 40 harusnya. Di sini ya. Kamu bilang 40 di sini untuk 40 ini ya. Bilang ini 2. Terus yang lainnya gimana? 15. 15 hubungannya apa? Uh, Bentar ya. Aku analisis dulu ya dari cara berpikirnya gitu ya. Nanti kita lihat apakah cara berpikirnya benar atau enggak. Buat nentuin gitu ya. 15. Kayaknya 15 nggak digunain gitu ya. Jadi kemungkinan polanya salah gitu ya. Coba kita cari pola yang lebih lebih enak dilihat gitu ya. Oke. Pola 15 sebagai jedanya Kak. 15 sebagai jedanya. Ah, itu kayaknya nggak bisa deh. Aku jarang ketemu angka lain sebagai jedanya. Misalnya ini jeda, polanya cuma angka ini doang. Ya ngomong asumsinya itu dia. Betul nggak asumsinya? Betul nggak ya? Kalau kita lihat di sini kan dikurang, ini dikurang, 40 ini dikurang, 45. Itu ya asumsi kamu ya? Win, betul nggak? Aku melihat asumsinya dulu. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini mungkin bisa benar, tapi polanya nggak pernah keluar gitu ya. Soal kayak gini tuh, jujur di semua soal yang pernah gue pelajari gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba angka 15 tidak digunakan. Biasanya digunakan gitu ya, misalnya 3, 7, ini dipakai dulu, terus polanya jeda, tapi nggak ada angka sebagai pembatas. Ini kan angkanya sebagai pembatas ya. Ya, kalau kamu berasumsi bahwa 15 sebagai pembatas tidak digunakan, tapi biasanya tuh nggak kayak gitu. Biasanya tuh ada ya jedanya misalnya di sini 3, 7, di sini 4, di sini 6, jeda lagi. Misalnya 7, em, berapa gitu ya. Misalnya ditambah 4, 11, ya terus kurang 6, gitu ya. Jadi 8. Baru ada lagi. Itu bisa benar gitu ya. Bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi kalau 15 sebagai jeda yang tidak digunakan itu nggak pernah keluar gitu ya. Tipe kayak gitu.
Oke, jadi tipe kayak gitu bisa tidak kita gunakan dulu gitu ya. Nah, sekarang kalau asumsi yang gue lihat, ya nggak, karena kan, Kak, soalnya aku pernah lihat pembahasan soal angkanya sebagai yang membatas gitu. Berarti kayak gitu nggak keluar. Iya kah? Pernah ada kasus kayak gitu? Ada soal kayak gitu? Ada kah? Aku udah tahu dong. Soalnya aku jarang banget ketemu soal-soal kayak gitu. Em, Mungkin nggak pernah gitu ya. Biasanya jedanya digunakan gitu ya. Polanya yang jeda, bukan angka pembatas. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering gitu ya. Itu yang paling sering, yang paling masuk akal sebenarnya yang bisa aku lihat. Tuh. Sekarang kita lihat dulu. Oke. Kalau kita lihat, di sini kan nggak mungkin lompat satu, lompat dua pun angkanya jelek. Ya nggak? Angka lompat satu nggak mungkin. Kalau kita lompat dua boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Coba di sini misalnya kira-kira berapa tambah berapa nih? Misalnya kita lompat tiga deh. 38 sama 41. Boleh nggak? Nggak jadi masalah gitu ya. Kalau kita mau lompat lompat tiap dua angka, ya nggak jadi masalah. Ini sama ini, ya nggak? Oke, kalau mau kita lompat pun nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kalian tahu pola yang mau kita gunakan. Ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang hitam dulu deh. 43 sama 47, ya enggak? Itu kan tambah 4, ya enggak? Dari 4, dari sini 38 ke 41, ini yang merah. 38 ke 41, itu adalah tambah 3. Nah, ada yang tambah 3, ada yang tambah 4. Maka di sini tambah 3. Ya enggak? Berarti 41 tambah 3, hasilnya 44. Inilah nilai Y. Kalau yang ini tambah 4, maka X tambah 4, hasilnya 43, maka X adalah 39. Ini cara yang gue pikirin. Jawabannya C. Karena ingat, dia harus loncat. Clue-nya adalah kalau angkanya banyak, dia loncat. Ya, mau loncat satu, mau loncat dua angka, itu nggak jadi masalah. Oke, kalau yang ini 15, 19 tambah 0. Ya nggak? 15, 15 tambah 0, nanti kalau terusin ada. Itu clue yang paling sering digunakan gitu ya. Bahwa kalau angkanya banyak, dia harus loncat. Oke, kalau angkanya sedikit, biasanya sedikit pula caranya. Oke, gitu ya. Next, kita lanjut. Yang ini, nomor 12. Nah, nomor 12 tinggal dibagi dua aja polanya. Dibagi dua, polanya dibagi dua. Polanya dibagi dua. Berarti untuk seperti ini, 64 dibagi dua, hasilnya 32. Next, dari bagi dua aja. Gitu ya. Gampang gitu ya. Kalau angka ini, kenapa angkanya ini besar-besar, Kak? Tapi lihat ada hubungannya. Ya, angka besar sengaja dibuat banyak biar kalian tahu. Biar eh, nalar gitu ya, biar kalian paham, oh ternyata ada hubungannya, oh pembagian dua gitu ya. Kalau angkanya sedikit, angkanya besar tapi sedikit, saling sama ini, ya kalian nggak akan paham karena terlalu besar angkanya. Makanya dibuat agak banyakan dikit biar kalian sadar kalau emang ada pembagian di sana, gitu ya. Terus nomor 13. Nah, nomor 13 nih. 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 12. Angkanya sudah aneh banget polanya, ya enggak? Ya, kalau loncat satu aneh gitu ya, polanya nggak bakal ketemu. Coba kalau kita harus loncat, oke? Kalau kita loncat 2, 4, 4, kita loncat lagi 4, kira-kira mana? Depan ya 2, 4 ke 6, 6, 8, 8, apakah hasilnya 10? Apakah hasilnya 10? Nah, coba kita cek dulu yang lain. 3, 4, 1, tambah 1 ya. 4 ke 8, nah tambah 4. Ini ke sini tambah berapa? Tambah 4. Aneh ya kalau loncat satu-satu tapi ini kan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu asumsi pertama kita. Oh, ternyata nggak ketemu polanya kalau kayak gini. Ya nggak sih? Ya. Nah, berarti kita cari cara lain. Karena nggak ketemu caranya. Buat lagi, pikirin lagi idenya gimana. Biar loncat-loncat.
Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Kalau cara tadi itu nggak masuk akal. Karena caranya harus sesuai dengan cara yang atasnya. Kan loncat 2 sama 4, maka cara untuk yang 3 juga harus sama, harus punya pola gitu ya. 3 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 12 itu harus sama sesuai. Harus ada polanya. Ya, jadi nggak bisa kita buat untuk selisihnya 2. Oke? Jadi cara yang pertama ini, asumsi pertama kita salah. Oke, terus cara mana lagi? Buat dapetin angka setelah 12. Gitu ya. Gimana? Ada yang punya ide? Bolehnya loncat 2. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Bolehnya loncat 2. Ya enggak? Boleh-boleh aja gitu ya, karena angkanya banyak gitu ya. Ini kali 2. Terus dari sini loncat 2. Dari sini loncat 2. Ini kali 2. Terus yang misalnya warna apa lagi? Warna abu deh. Misalnya dari ini ke sini. Ya enggak? Ini dulu dulu. Bentar. Ini ke sini kali 2. Maka ini ke sini kali 2. Maka kita dapetin X-nya adalah 8 dikali 2, X-nya 16. Udah dapat. Jawabannya. Oke, ya betul, Queen. Gitu ya. Jadi, lihat dulu pola pertama, nggak bisa, cari lagi pola lain. Gitu ya. Cari pikirin pola lain kalau cara yang tadi, yang awal, nggak bisa. Oke, ini kita kasih tugas ya. Nomor 14 dan 15, silakan nanti kalian pikirin. 15, sorry, 14 sama 15, ini A sama D. Ini jawabannya A, ini jawabannya D. Gitu ya. Atau kita bahas deh. Coba kita bahas deh ya. Enggak deh, kita bahas. Agak unik soalnya. Ini kalau ini ada nih. Kalau ini ada nih. Ini baru ada yang tadi kamu bilang, yaitu pembatasnya nih 5, 6, 7, terus 5, 6, 7, 8, terus 5, 6, bentar, bentar. Kok? Nah, bentar ya. Bermasalah tuh. Kita mulai lagi di masalah tadi. Ini kita bahas aja deh. Nah, yang tadi kamu bilang, Kak, gue pernah ketemu yang pola kayak gitu. Nah, sebenarnya yang sering ketemu tuh adalah pola kayak gini, 14. Nah, 5, 6, 7, terus diulang lagi polanya gitu ya, pola berulang. Nah, ini bisa 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 ketemu kalau pola berulang. 5, 6, 7, 8. Terus ada pola lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Terus selanjutnya berapa berapa? Ya 5, 6. Ya, jawabannya A. Ya, good. Naila, good, pintar. Next. Ya, kalau ini lagi 300, 300, 150, 50. Ya enggak? 300, 300, 150, 50. Ya, kalau kita kali satu, ya enggak, ini satu kan entah kali satu atau tambah 0 gitu ya. Tapi dari sini 150. Dari sini 100. Tapi di sini 0. Nggak mungkin penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Maka bentuknya harus perkalian atau pembagian. Ya enggak? Jadi kalau ini di sini kita tahu ini kita bagi 2, ini kita bagi 3 kan? Ya. Maka dari sini adalah bagi 1. 1, 2, 3, maka di sini bagi 4. Ya 50 dibagi 4, berarti hasilnya sekitar 12,5. Oke, 12,5. D jawabannya. Oke. Nah, good, ada yang dapat tuh 12,5. Good. Pinter. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nomor 16. Coba deh ini deh. 22, 46, titik, 26, 42, 68. Misalnya di sini X, di sini Y, 26, 42, 68. Kira-kira gimana sih buat dapetinnya? Jadi polanya bukan hanya antar angka, bisa juga pola yang ada teorinya. Ya,
kita mengenal ada teori, nah betul, Fibonacci ya. Inilah tipe dari Fibonacci. Secara teori gitu ya, kita ada pola namanya pola angka namanya Fibonacci. Fibonacci itu apa? Itu penjumlahan dua suku sebelumnya akan menghasilkan angka selanjutnya. Ya nggak? 2 tambah 2 hasilnya 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Kita aja lagi sebelah kanannya. 26 tambah 42 hasilnya 68. Ya nggak? Itulah pola jadi Fibonacci. Jadi dua angka sebelumnya dijumlahin menjadi angka selanjutnya. Maka untuk dapetin X, yaitu tinggal 4 ditambah 6. Hasilnya 10. Buat dapat ini, 6 ditambah X. Nah, X-nya 10. Maka nilai Y, 6 ditambah 10, hasilnya 16. Jawabannya 10 dan 16. Dan jawabannya A. Oke, lanjut. Nomor 17. Oke, titik-titik, misalnya X. X 321 832, 13, 43, 18. Nanti polanya seperti apa? Boleh loncat gitu ya, karena angkanya banyak, berarti bisa loncat kemungkinan gitu ya. Nah, kalau kita loncat, ya yang gue pikirin gitu ya, yang gue pikirin 3, 8, nih, angkanya enak banget, 3, 8, 8, 13, 13, 18, itu tambah 5. Itu yang gue kelihatan gitu ya, yang gue pikirin duluan. Kita cek angka 21 sama 32, berarti tambah 11. Ya enggak? Kita cek lagi, 32 ke 43. Oh betul, tambah 11 juga. Karena sama-sama tambah 11, jadi tambah-tambah 5, maka pola ini benar. Karena dengan loncat dan ada pola yang tetap. Maka untuk dapetin ini, yaitu tambah 11. X tambah 11. X tambah 11 hasilnya 21, maka X adalah 10. Oke, itu nomor 17. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini kita kasih tugas aja nih, 18-19. Ya, silahkan coba pahami deh. Ini agak sulit ya, agak hot. Nah, 18 kalian dapat D. Ini tugas juga 19. Silakan cari polanya. Dapat D juga. D, D gitu ya. Next. Kita lanjut nomor 20. Oke, nomor 20. Silakan deh. Ada yang mau coba-coba dulu nomor 20? 2, 3, 4, 16, 17, 18. Hasilnya X sama Y. Ya kan? Ada yang mau coba dulu? Angkanya ratusan ya. Opsinya kebanyakan ratusan. 2, 3, 4, 4, 16. 6, 17, 18. Nah, pokoknya berapa selanjutnya? Kalau ada yang mau coba-coba dulu nggak? Kita polling deh, kita polling. Kita polling. Coba kita polling dulu. Kira-kira cara berpikir gue ketemu sama nggak dengan cara berpikir kalian? Karena tujuan bab ini tuh cara berpikirnya. Cara berpikir kalian sesuai atau enggak gitu ya. Cepat atau enggak dapatin jawabannya. Baru 3 orang yang menjawab dari 20 orang di sini. Sorry, dari 14 orang. Nanti diisi ya eh, apa feedback kita. Ya, gue butuh feedback dari kalian. Kalau nanti diisi, gitu ya. Atau kalian mau nanya tentang kelasnya, ya dipersilakan gitu ya. Atau nanti kalian mau saran, bisa masukin deh saran. Saran, tahu mau bahas ini dong di Twitter. Kan ada fitur kotak saran kan di sana. Ya, cobalah dibuat. Aku mau bahas PU dong di Twitter. Boleh nggak? Nah, katakan aja gitu ya di feedback itu. Oke, Oke, coba kita bahas ya. Em, dari 3 orang yang polling,
sorry, ada 5 orang nambah, mayoritas jawabannya A, dan ada yang B juga, gitu ya. Coba kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sini 2, 3, 4. Identik banget dengan penjumlahan 1, gitu ya. Tapi tiba-tiba 16. Nah, 16 itu artinya apa? Ya, maksudnya dikuadratkan. 4 dikuadratkan. Angka sebelumnya dikuadratkan. Ternyata pola pola yang tambah 1 ini berulang, yaitu tambah 1, tambah 1. Tambah 1, tambah 1 itu angka selanjutnya dikuadratin. Maka di sini hasilnya X adalah 18 dikuadratin. Nah, 18 dikuadratin adalah ya 3, 2, 4. Ingat, 3, 2, 4. Maka dari sini polanya juga tambah 1. Yaitu Y adalah X tambah 1, atau nilai Y adalah 3, 2, 5. Oke, jawabannya A. Betul lah jawaban kalian. Yang jawab A tadi. Next, kita lanjut nomor 21. 3, 6, 8, 4, 8, 10, 5. Di sini ada X, di sini ada Y. Silakan. Ini kita bahas deh. Ini kali 2. Ini ditambah 2, lalu dibagi 2. Ini pun boleh kayak gitu ya polanya. Coba lagi, betul nggak? Kali 2, tambah 2, bagi 2. Bisa bagi 2 apa? Berarti kali 2, itu hasilnya 10. Wis kali 2 apa? Ditambah 2. Gitu ya. Maka 12. 10 dan 12. B. Ya, jadi kalau berulang kayak gini polanya. Nggak sebagai pembatas gitu ya. Kali 2 tambah 2 bagi 2. Lanjut, kali 2 tambah 2 bagi 2. Lanjut, kali 2 tambah 2. Itu yang sering keluar. Nggak sebagai 15 pembatas gitu ya. Itu jarang banget keluar sebenarnya. Ya, next. Kita lanjut. Oke, nomor 22. Oke, kita lihat 13, 15, 16. 13, 15, 16, 19, lalu ada X, lalu ada 25, 28, 33. Kita lihat 13 ke 15 kan tambah 2 ya. Ya enggak? Lalu 16 ke ini tambah 3. Ini tambah 1. Ya enggak? Terus ini tambah 1 ya. Maka 19 bisa jadi tambah 1. Ya, atau yang lainnya deh. Ini kan tambah 1 ya. Maka di sini bisa juga tambah 1. Berarti sini tambah 2. Kita cek di sini. Kira-kira benar nggak ya? Terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita cek yang ini. Yang bawahnya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. 28 tambah 33, 28 tambah 5. Betulnya 33. Yang atas tambah 2, berarti sini tambah 3. Ya enggak? 25 ke 28. Cocok. Maka di sini dapatlah nilai X adalah ya bisa 19 tambah 2 gitu ya. Hasilnya 21, ataupun nilai X-nya ya X tambah 4 hasilnya 25. Kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua sama gitu ya. Maka X-nya tetap 21. Dari atas mau dari bawah sama-sama 21 nilai X-nya. Oke, maka nilai X adalah 21. Terus pola kedua 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21. Polanya seperti apa? Ya, di sini ada tambah 3 dan tambah 2 gitu ya. Tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 2. Jadi tambah 3, tambah 2. Gitu ya. Jadi polanya tambah ini 2, 3, 2. Gitu ya. 2, 3, 2, lalu tambah 2 lagi, yaitu 23. Oke. Nah, di sini tambah ada 2 nilai X, lalu 22 di sini tambah 3, hasilnya 26. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Sorry, jawabannya B. Bentar, langsung jawabannya 23 sama 26. Bentar, ada salah nggak ya? Bentar. Tambah 2, tambah 3, tambah 2, 2, tambah 3. Pasti 26. Ah, bener nggak pola kita? Harusnya 23. Bentar, polanya kan 2, 3, 2, 2.
Oh, polanya ini nih, polanya. 2, 3, 2, 2. Atau kayak gini. Polanya ada 3, belakangnya 2. 3, belakangnya 2, terus tambah 3. Ah, salah. Ada yang punya di lagi nggak? Di sini jumlah 2. Ya, seharusnya tambah 2 ya sini ya. Ya nggak? Tambah 2 ya. Ikuti pola yang ada. Ya nggak? Oke, jadi 25 ya. Nah, ini kok 2 tengah lagi. 25 ya. Dan 23. 25, 23, dan 25. B ya. Tapi kita tahu ya, jawabannya pasti 23 ya. Pola ini pasti benar ya. Yang 21 tambah 2 itu pasti benar. 23. Maka kemungkinan ini. Ya enggak? Itu yang pasti benar polanya. Yang 23, 22, 3, 22. Ya enggak? Oke, next kita lanjut. Yang ini nomor 25. Ini kita kasih tugas. Kita kasih tugas aja. Nomor 25 kita kasih tugas. Gitu ya. Agak sulit. Coba nanti coba kalian kerjain dulu gitu ya. Jawabannya A. Gitu ya. Sorry, jawabannya C. Salah sedikit. Nomor 25 jawabannya C gitu ya. Silakan nanti kalian lihat polanya. Lanjut. Nomor 32. Ini coba kita bahas. 8, 1, 12, 4, 16, 16. Ya enggak? Dari sini lihat 8 sama 12 tuh sangat menarik bagi gua. Ya enggak? Yaitu tambah 4. Terus 1 sama 4 kita kali 4. Gitu ya. Maka di sini ada X, di sini ada Y. Maka yang ini tambah 4, yaitu nanti dapatnya 20. Terus ini kita kali 4, 16 kali 4, 64. 16 kali 4, 64. Apakah ada 20 dan 4? Ada ya, 20 sama 4. Oke, next. Lanjut. 37, 15, X, Y, 127, 255. Silakan, Anda yang mau coba jawab dulu. Kita kasih waktu buat kalian menjawab. Nanti kita polling jawaban kalian. Ya, sebenarnya ini bukan materi sangat prioritas ya, materi ini sebenarnya. Ya, yang materi prioritas itu di PU itu paling perbandingan, bab peluang, itu sangat-sangat prioritas gitu ya. Atau misalnya pecahan, itu sering banget keluar gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar PU, ya pola-pola kayak gini boleh dipelajari, tapi nggak seintensif dengan bab perbandingan gitu ya. Ya, perbanyak soal perbandingan, perbanyak soal peluang gitu ya, itu benar banget keluar. Boleh materi prioritas nggak yang keluar? Buat PK aja kah? Kira? Kalau semua subtes aku nggak bisa ngasih semua. Itu buat kelas premium. Ntar eh, nggak premium lagi dong anak-anak. Tapi kalau buat PK kayaknya bisa aku sertakan gitu ya. Bisa-bisa nanti. Sebenarnya gue lagi bikin treat matematika. Tapi karena ada revisi sedikit, terus kemarin juga ada tawaran endorse, kayaknya tunggu dulu ya. Revisi, boleh ya? Tunda dikit. Harusnya kemarin udah jadi, tapi ada sedikit revisi. Apa ya? Tapi nanti nanti gua akan share secepatnya gitu ya. Lengkap di tweetnya, ada materi prioritas, gua kasih beberapa soal 2020, 2021, 2023 gitu ya.
tapi nggak akan seintens dan sepremium anak premium gitu ya, yang join kelas kelas gue gitu ya. Gue harus mau bedain biar ya adil gitu ya. Oke, ya kita bahas yang ini. Kita lihat jawaban kalian. Oke, kita involving ada 5 orang, eh, 4 orang jawab A, 1 orang jawab yang C. Apa? Coba kita bahas. Yang atas jawabannya A. 37, 15. Ya enggak? 37 tambah 15, 7, 15, 2, 1, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 5, 5. Nah, dari sini, kalau kita lihat, kita jumlahin dulu. Oh, 4. Berapa? 8. 4, 8. Terus di sini ke sini. Nah, ini apa? 1, 2, 8. Nah, lihat-lihat. 4, 8, 1, 2, 8. Ada berapa angka? Nah, ada lompat berkali-kali. Maka asumsi yang bisa gue bayangkan, tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah 64, tambah 18. Jadi ini polanya kita kali 2. Ya nggak? Itu yang gue bayangkan. Oke? Jadi kalau kita lihat 15 tambah 16, hasilnya adalah ya 31. Nah, X tambah 32, 31 tambah 32, 63. Oke, kita dapetin jawabannya A. Itu yang bisa gue bayangkan. Oke, next. Kita lanjut. Ini kita kasih tugas. Silakan dicari nomor 40. Ya, nomor 40 adalah jawabannya B. Ya, biar kalian latihan pola tertentu gitu ya. Pola unik. 40. Terus yang ini nomor 5. Ini kita kasih tugas juga. Ya, um, gue belum ketemu polanya. Ada yang ketemu nggak ya? Kayaknya gue belum ketemu deh yang ini. Gue tadi baru ngerjain sampai slide ini doang. Yang ini kayaknya belum ketemu. Makanya. Tapi kita kasih tugas aja. Yang ini gue belum ketemu polanya. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 8, coba kita bahas. 9, 25, 23, 57, 19. Lalu ada X. Kira-kira berapa nilai X-nya? Dapat. Nomor 5 dapat, Kak. Nomor 5 kali min 2 aja. Hah, gimana? Benar, ada ngechat. Ditambah, lalu dikali min 2. Tambah. Ya, nanti kalian kamu cari deh polanya ya. Oke. Nomor 5 tuh nanti kalian cari deh. Gue belum ketemu angkanya. Mungkin kalau kamu dapat, oke bagus. Oke, yang ini aja. Nomor 8. 9, 25, 23, 57. Ini 5 sama itu 57 digabung. 57, 19, X. Dapat. Yang ini gue dapat nih. Yang ini gue dapat. 9, 25. 9, 25 itu bedanya 16. Ini, ini bedanya min 2. Ini bedanya 34. Ini bedanya 38. Minus. Ini bedanya kita nggak tahu. Tapi dari 16 ke 32 itu hasilnya min 18. Ya enggak? Ini min plus 38. Plus 36. Ini min 72. Jadi kalau kita lihat lagi, dari sini ke sini, kali min 2. Ya enggak? Dikali min 2, dikali min 2. Oke? Maka kita lihat, karena dikali min 2, maka dari 38, selisihnya berapa? Ya, tambah 1, 4, 4. Ya, kita kali 2. Kali-kali kita kali min 2. Terus min 38 tambah 144, 106. Maka X adalah 19 ditambah 106. X-nya dapat ya 125. Ini gue dapat polanya. Ternyata kalau gue jabarin lagi sampai bertangga-tangga dapat ya pola paling bawah dikali min 2. Terus ini polanya min 2. Terus ini adalah hasil dari perkaliannya ya. Oke, itu gue dapetin tadi. Oke, ada yang mau tanyakan buat soal ini?
Aman, Kak? Aman, Queen? Aman? Kosa? Vira? Manda? Oke, next yuk. Oke, tinggal berapa nomor lagi ya? 1, 2, 3, banyak. Ini nomor 11. Ini enggak. 11. Ini polanya sama kayak tadi ya. 11, 19, 7, 5. Polanya juga min 8, min 4, min 2. Ini hasilnya dengan dibagi 2. Dibagi 2, berarti ini hasilnya kalau dibagi 2 hasilnya min 1, gitu ya. Dibagi 2, gitu ya. Dibagi 2, min 1. 5 kurang 1, hasilnya 4. Oke, oke. Ya, jadi bisa kita loncat-loncat atau tangganya ada 2. Oke, next. Nah, ini juga nomor 14, 2, 4, 5, 3, 6, 8, 4, 8. Oke, kalau kita lihat polanya, ya enggak? Ini kita kali 2, ada ini kali 2, ada ini tambah 1. Ini enggak. Ini kita kali 2, ya enggak? Terus 4 tambah 5, nah, angkanya kok miring? 2, 4, 5, 3, 6, 8, 4, 8. Kali 2 tambah 1. Ya enggak? Terus, buat dapetin 3, 3 di sini pindah ke depan. Ini tambah 1. Boleh kayak gini. Dari sini boleh stop. Tapi enggak jadi pembatas gitu ya. Misalnya 3 sama, lihat loncat 2 kan. Loncat 2. Nah, tambah 1. Betul ya? 2, 3, 4. Terus, yang ini ikutin. 2, 4. Ini kali 2. Ini berapa? 6 sama 8. Tambah 2. Iya enggak? Oke. Terus, eh, berarti dari sini 4. Nah, dari 4 harus loncat gitu ya. Sini kalau kita dapat X, ya 4 sama 8 kali 2. Ini berapa? Tambah 2. Maka X-nya adalah 10. Nah, benar nggak? Bukan tambah 2, tapi tambah 3. Ya nggak? Karena di sini tambah 1, tambah 2, maka di sini tambah 3. Berarti X adalah 8 tambah 3, hasilnya 11. Jawabannya ini. Oke, gitu ya. Next. Kita lanjut. Ini kita kasih tugas-tugas aja ya. Ini kita kasih tugas. Ya nggak? Nomor 21 gitu ya. Agak sulit emang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalian dapetin polanya gitu ya. Dan tugas, gue dapat ya. Dapat jawabannya C. Ya nggak? Nanti ada loncat-loncat gitulah. Agak rumit emang tapi agak loncat-loncat. Misalnya 18, 18 sama 16. Satu loncatnya ini ke sini. Terus 20 loncat kemana? 20 nanti loncatnya ke 17. Nah, ini bisa loncat kayak gini ya. Nanti kalian dapatnya C. Next, nomor 23. Oke, nomor 23, 35, X, 7, 33, Y. Ya enggak? Dari sini ke sini selisihnya 2. Dari sini ke sini selisih berapa? 17 ke 33. Ya, 16 ya selisihnya. Ya enggak? Kita sebarkan, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 4. Ya enggak? 16, 2. Ya, berarti kalau kita lihat sisinya 2 pangkat 2, ya berarti sisinya 4, maka nilai X adalah 2 pangkat 2 ditambah 5, 4, 9. Terus dari sini 2 pangkat 3. Betul nggak? 9 tambah 9 nilai X ditambah 2 pangkat 3, hasilnya 7. Betul? 17 ya, harusnya 17 nih. Agak tipe deh. Ntar ini tipe ya. Ya, tipe. Sedikit salah tulis. 17 ya, bukan 7. Oke, tipe soalnya. Tolong dikoreksi. Mohon maaf banget. Oke. Ya, 9 tambah 8. 17, betul ya? Nah, baru benar 17. Oke. Terus dari sini 2 pangkat 4, maka dari sini 2 pangkat 5, yaitu 32. Nah, dari sini Y-nya 33 tambah 2 pangkat 5, maka Y-nya kita dapetin adalah jawabannya A, 65. Ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu um,
32. Ya, 32 tambah 33. 32 ditambah 33, 65. Oke, 9 dan 65. Ini sedikit tipu doang soalnya. Sorry banget. Oke, terus next. Yang ini, nomor 26, kita bahas soal terakhir gitu ya. Nggak apa-apa, 36, 15, 16, 32. Berarti ini kali 2. Enggak, ini kali 6 ke 15. Ini kali 2,5. Kali 2,5. Boleh gitu ya, kali 2,5. Ini tambah 1. Terus ini kali 2. Ya enggak? Ikuti polanya. Ya enggak? Kali 2, 2,5 tambah 1. Jadi 2 kali 2. Berarti selanjutnya, angka selanjutnya adalah kali 2,5. Benar nggak 2 kali 5? Kita kali 32 dikali 2,5. Hasilnya dapat nilai X. Berapa? Ada yang tahu? 2,5 kali 32. Coba mau jawab. 32 kali 2,5 ada nggak di opsi? Ada ya? Ya, betul. Ada jawabannya, maka dapatnya 80. Oke, karena ada jawabannya, kemungkinan itu jawabannya. C jawabannya. Oke, udah dari aku. Ada yang mau tanyakan dulu tentang soalnya? Nanti jangan lupa isi feedback ya, teman-teman. Nanti kalau kalian aku mau bahas PU di Twitter gratis boleh nggak? Atau mau bahas UTBK 2023, ada kotak saran, kebutuhan saran kalau emang kalian silakan diisi ya. Karena biar gue tahu kalau dari Twitter kan buat konten gratis gitu ya. Jadi pelan-pelan gue masukin ke YouTube atau ke TikTok. Oke, udah dari kalian? Dari nanya lagi? Kalau udah nanti kita upload di YouTube ya. Nah, besok atau lusa kita upload dengan coretannya. Udah itu aja dari aku. Kalau kalian masih minat dengan kelas premiumnya, kita masih buka, tapi mungkin akan segera tutup karena kuotanya tinggal berapa orang lagi, gitu ya. Um, gitu aja dari aku. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa.